Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua. Selamat datang di channel kami yang penuh berkah ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian suka dengan video ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Mari kita ramaikan kolom komentar dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Tinggalkan sholawat terbaik kalian di kolom komentar. Dan semoga sholawat yang kita lantunkan membawa syafaat di hari kiamat nanti. Jazakumullahu khairan katsiran. Di balik gemerlap lampu panggung dan riuh tepuk tangan penonton, Nike Nindri menyimpan sebuah rahasia yang tak banyak diketahui orang. Sebagai seorang sinden muda yang berbakat, ia mampu memukau siapapun dengan suara merdunya. Namun, di sela-sela kesibukannya menghibur, ia selalu menyempatkan diri untuk menekuni sebuah kitab kuno yang berjudul Alfiyah Ibnu Malik. Kitab ini bukanlah sembarang kitab. Alfiyah Ibnu Malik adalah sebuah karya monumental dalam bidang tata bahasa Arab, yang berisi ribuan bait syair yang memuat aturan-aturan gramatika bahasa Arab. Bagi kebanyakan orang, Alfiyah Ibnu Malik mungkin terdengar asing dan rumit. Namun, bagi Nike Nindri, kitab ini adalah sahabat setia yang selalu menemaninya dalam suka dan duka. Kecintaan Nike Nindri terhadap Alfiyah Ibnu Malik berawal dari kakeknya, seorang ulama karismatik yang sangat dihormati di kampung halamannya. Sejak kecil, Nike Nindri telah diajari oleh kakeknya tentang pentingnya mempelajari ilmu agama, termasuk bahasa Arab. Kakeknya sering membacakan bait-bait Alfiyah Ibnu Malik dengan suara merdu, dan Nike Nindri pun terpikat dengan keindahan syair-syair tersebut. Seiring berjalannya waktu, Nike Nindri semakin mahir dalam membaca dan memahami Alfiyah Ibnu Malik. Ia bahkan mampu menghafal ratusan bait syair di luar kepala. Namun, ia tidak pernah menyombongkan kemampuannya. Ia justru merasa bahwa ilmu yang dimilikinya adalah amanah yang harus dijaga dan diamalkan. Di tengah kesibukannya sebagai sinden, Nike Nindri selalu menyempatkan diri untuk membaca dan mempelajari Alfiyah Ibnu Malik. Ia sering membawa kitab itu kemanapun ia pergi, dan membacanya di sela-sela waktu istirahat. Ia juga sering berdiskusi dengan teman-temannya yang memiliki minat yang sama, untuk memperdalam pemahamannya tentang kitab tersebut. Rahasia Nike Nindri tentang kecintaannya terhadap Alfiyah Ibnu Malik akhirnya terungkap secara tidak sengaja. Suatu hari, ketika ia sedang berlatih menyanyi di belakang panggung, ia melantunkan beberapa bait syair Alfiyah Ibnu Malik dengan suara merdu. Tanpa disadari, seorang santri muda yang kebetulan lewat mendengar lantunan tersebut. Santri muda itu terkejut mendengar suara Nike Nindri yang fasih melantunkan bait-bait Alfiyah Ibnu Malik. Ia pun menceritakan apa yang didengarnya kepada teman-temannya, dan berita itu pun menyebar dengan cepat. Hingga akhirnya, kabar tersebut sampai ke telinga seorang ulama terkemuka. Kabar tentang keahlian Nike Nindri dalam melantunkan bait-bait Alfiyah Ibnu Malik dengan cepat menyebar di kalangan santri dan jamaah pengajian. Awalnya, banyak yang tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang sinden muda yang dikenal dengan suara merdunya di atas panggung, juga memiliki kemampuan luar biasa dalam ilmu tata bahasa Arab yang rumit? Namun, rasa penasaran dan kekaguman perlahan mulai mengikis keraguan. Di sebuah malam yang sunyi, di antara gemericik air wudhu dan lantunan zikir, kabar tersebut sampai ke telinga seorang ulama karismatik, Gus Ikdam. Gus Ikdam dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan memiliki pandangan yang luas. Ia tidak mudah terpengaruh oleh prasangka atau stereotip. Ia justru tertarik dengan keunikan dan potensi yang dimiliki Nike Nindri. Gus Ikdam memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Nike Nindri. Ia mengutus beberapa santri untuk mencari informasi tentang latar belakang dan kemampuan Nike Nindri. Para santri kembali dengan membawa cerita yang mengagumkan. Mereka menceritakan tentang ketekunan Nike Nindri dalam belajar, kecintaannya pada ilmu agama, dan kemampuannya dalam menghafal dan memahami Alfiyah Ibnu Malik. Gus Ikdam merasa terkesan dengan cerita-cerita tersebut. Ia melihat ada potensi besar dalam diri Nike Nindri, yang jika diasah dengan baik, akan memberikan manfaat yang besar bagi umat. Ia pun berencana untuk mengundang Nike Nindri ke pengajiannya, bukan untuk menguji atau mempermalukannya, tetapi untuk memberikan kesempatan baginya untuk menunjukkan kemampuannya di hadapan para jamaah.
Kabar tentang undangan Gus Ikdam sampai ke telinga Nike Nindri. Awalnya, ia merasa terkejut dan gugup. Ia tidak pernah membayangkan akan tampil di hadapan seorang ulama besar dan ribuan jamaah pengajian. Namun, setelah merenung sejenak, ia merasa bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan bahwa ilmu tidak mengenal batas profesi. Nike Nindri mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ia kembali mengulang hafalan Alfiyah Ibnu Malik, memperdalam pemahamannya tentang makna setiap bait, dan melatih suaranya agar dapat melantunkan syair-syair tersebut dengan indah dan merdu. Ia juga memohon doa restu dari kakeknya, yang selalu menjadi sumber inspirasi dan dukungannya dalam belajar. Malam pengajian pun tiba. Para jamaah memadati tempat pengajian, penasaran dengan sosok sinden muda yang dikabarkan memiliki kemampuan luar biasa dalam ilmu tata bahasa Arab. Di antara mereka, terdapat rasa penasaran, keraguan, dan harapan. Mereka ingin menyaksikan sendiri, apakah kabar tersebut benar adanya. Gus Ikdam membuka pengajian dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian, ia mempersilakan Nike Nindri untuk naik ke atas panggung. Nike Nindri melangkah dengan anggun, mengenakan pakaian yang sopan dan sederhana, namun tetap memancarkan aura kecantikan dan karisma. Malam itu, suasana di tempat pengajian begitu hikmat. Ribuan jamaah memadati setiap sudut, menantikan dengan penuh rasa penasaran penampilan Nike Nindri. Di atas panggung, Gus Ikdam duduk dengan tenang, menatap Nike Nindri dengan tatapan penuh kelembutan. Ia tahu, malam ini adalah malam yang penting, bukan hanya bagi Nike Nindri, tetapi juga bagi seluruh jamaah yang hadir. Nike Nindri melangkah maju, berdiri di hadapan Gus Ikdam dan ribuan jamaah. Jantungnya berdebar kencang, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Ia menarik napas dalam-dalam, memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memohon doa restu dari kakeknya yang selalu ia kagumi. Gus Ikdam memulai ujian dengan melantunkan sebuah bait dari Alfiyah Ibnu Malik. Suaranya yang merdu dan fasih memenuhi seluruh ruangan, membuat suasana semakin hikmat. Nike Nindri mendengarkan dengan seksama, mencoba menangkap setiap kata dan makna yang terkandung dalam bait tersebut. Setelah Gus Ikdam selesai melantunkan bait tersebut, ia menatap Nike Nindri dengan tatapan penuh harap. Nike Nindri pun mulai melantunkan jawaban, dengan suara yang tak kalah merdu dan fasih. Ia melantunkan bait yang sesuai dengan bait yang dilantunkan Gus Ikdam, dengan intonasi dan tajwid yang sempurna. Para jamaah terdiam, terpukau dengan kemampuan Nike Nindri. Mereka tidak menyangka, seorang sinden muda yang biasa menghibur dengan lagu-lagu daerah, juga memiliki kemampuan yang luar biasa dalam ilmu tata bahasa Arab. Mereka merasa kagum dan terharu, melihat bagaimana Nike Nindri mampu menjawab setiap bait yang dilantunkan Gus Ikdam dengan lancar dan sempurna. Gus Ikdam pun merasa takjub dengan kemampuan Nike Nindri. Ia melihat ada cahaya ilmu yang terpancar dari wajahnya, dan ia merasa yakin bahwa Nike Nindri memiliki potensi besar untuk menjadi seorang ulama perempuan yang hebat. Ujian pun berlanjut. Gus Ikdam melantunkan bait-bait Alfiyah Ibnu Malik dengan berbagai tingkat kesulitan, dan Nike Nindri selalu mampu menjawabnya dengan sempurna. Ia tidak hanya mampu menghafal bait-bait tersebut, tetapi juga mampu memahami makna dan konteksnya dengan baik. Di tengah ujian, Gus Ikdam juga menyelipkan beberapa pertanyaan tentang ilmu agama, dan Nike Nindri pun mampu menjawabnya dengan cerdas dan lugas. Ia menunjukkan bahwa pengetahuannya tentang agama tidak hanya terbatas pada Alfiyah Ibnu Malik, tetapi juga mencakup berbagai aspek ilmu agama lainnya. Para jamaah semakin terpesona dengan kemampuan Nike Nindri. Mereka merasa bahwa malam ini adalah malam yang istimewa, di mana mereka menyaksikan seorang perempuan muda yang memiliki keindahan lahir dan batin, serta kecerdasan dan keimanan yang luar biasa. Setelah beberapa jam berlalu, ujian pun berakhir. Gus Ikdam mengakhiri ujian dengan memberikan pujian dan doa kepada Nike Nindri. Ia mengatakan bahwa Nike Nindri adalah seorang perempuan yang istimewa, dan ia berharap agar Nike Nindri dapat terus mengembangkan ilmunya dan memberikan manfaat bagi umat. Malam itu, majelis pengajian dipenuhi keajaiban. Bukan hanya karena lantunan ayat suci Al-Quran yang menggema, tetapi juga karena kehadiran Nike Nindri. Di hadapan ribuan jamaah,
Ia membuktikan bahwa ilmu tidak mengenal batas profesi. Seorang sinden muda, dengan suara merdu yang biasa menghibur di atas panggung, ternyata memiliki kemampuan luar biasa dalam ilmu tata bahasa Arab. Gus Ikdam, dengan penuh kebijaksanaan, memberikan kesempatan kepada Nike Nindri untuk menunjukkan kemampuannya. Ia melantunkan bait-bait Alfiah Ibnu Malik dengan berbagai tingkat kesulitan, dan Nike Nindri menjawabnya dengan lancar dan sempurna. Setiap bait yang dilantunkannya tidak hanya sekadar hafalan, tetapi juga dipahami maknanya dengan baik. Para jamaah terpesona. Mereka menyaksikan bagaimana Nike Nindri mampu menguasai ilmu yang dianggap rumit dan sulit. Mereka melihat ada cahaya ilmu yang terpancar dari wajahnya, dan mereka merasa terinspirasi oleh ketekunannya dalam belajar. Di tengah-tengah ujian, Gus Ikdam juga memberikan kesempatan kepada Nike Nindri untuk menjelaskan makna beberapa bait Alfiah Ibnu Malik. Nike Nindri pun menjawab dengan cerdas dan lugas. Ia menjelaskan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga para jamaah pun dapat mengambil manfaat dari penjelasannya. Para santri, yang biasanya belajar ilmu tata bahasa Arab di pesantren, merasa kagum dengan kemampuan Nike Nindri. Mereka melihat ada semangat belajar yang tinggi dalam dirinya, dan mereka merasa termotivasi untuk lebih giat belajar. Malam itu, majelis pengajian menjadi saksi bisu keajaiban ilmu. Ilmu yang selama ini dianggap hanya milik para ulama dan santri, ternyata juga dimiliki oleh seorang sinden muda. Ilmu yang selama ini dianggap rumit dan sulit, ternyata dapat dikuasai dengan ketekunan dan kesungguhan. Keajaiban ini tidak hanya membuat para jamaah terpesona, tetapi juga memberikan pelajaran berharga, bahwa ilmu tidak mengenal batas profesi, jenis kelamin, atau latar belakang. Bahwa siapapun, dengan ketekunan dan kesungguhan, dapat meraih ilmu yang tinggi. Gus Ikdam, dengan penuh kebanggaan, memberikan pujian kepada Nike Nindri. Ia mengatakan bahwa Nike Nindri adalah seorang perempuan yang istimewa, yang memiliki keindahan lahir dan batin, serta kecerdasan dan keimanan yang luar biasa. Ia berharap agar Nike Nindri dapat terus mengembangkan ilmunya dan memberikan manfaat bagi umat. Nike Nindri merasa terharu dengan pujian tersebut. Ia mengucapkan terima kasih kepada Gus Ikdam dan para jamaah atas kesempatan yang diberikan kepadanya. Ia berjanji akan terus belajar dan mengembangkan ilmunya, serta berusaha untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Setelah penampilannya yang memukau di hadapan para jamaah, Nike Nindri harus menghadapi ujian yang sesungguhnya. Ujian bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam dirinya sendiri. Di tengah pujian dan kekaguman yang diterimanya, Nike Nindri tetap rendah hati. Ia tidak terlena oleh pujian, tetapi justru semakin termotivasi untuk terus belajar dan mengembangkan ilmunya. Ia menyadari bahwa ilmu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia harus menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Namun, di tengah kesuksesannya, Nike Nindri juga harus menghadapi cobaan. Ada beberapa orang yang iri dan dengki kepadanya. Mereka menyebarkan fitnah dan gosip tentang dirinya, berusaha untuk menjatuhkan reputasinya. Nike Nindri tidak terpengaruh oleh fitnah dan gosip tersebut. Ia tetap fokus pada tujuannya, yaitu untuk terus belajar dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tahu bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan, dan ia harus menghadapi setiap ujian dengan sabar dan tawakal. Selain itu, Nike Nindri juga harus menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadinya dan karirnya sebagai sinden. Ia ingin tetap menjadi seorang sinden yang baik, tetapi ia juga ingin terus memperdalam ilmunya. Ia harus pandai mengatur waktu dan prioritasnya, agar kedua hal tersebut tidak saling berbenturan. Namun, dengan tekad dan ketekunan yang kuat, Nike Nindri berhasil melewati semua ujian dan tantangan yang menghadangnya. Ia membuktikan bahwa ia tidak hanya seorang sinden yang berbakat, tetapi juga seorang perempuan yang cerdas, beriman, dan berdedikasi. Setelah penampilannya yang memukau di hadapan para jamaah, Nike Nindri menjadi perbincangan hangat di kalangan santri dan masyarakat sekitar. Ada yang kagum dan memujinya, namun ada pula yang meragukan dan mencibirnya. Namun, Nike Nindri tidak terpengaruh oleh omongan orang lain. Ia tetap fokus pada tujuannya, yaitu untuk terus belajar dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ia tahu bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan, dan ia harus menghadapi setiap ujian dengan sabar dan tawakal. Suatu hari, Gus Ikdam mengundang Nike Nindri untuk datang ke pesantrennya. Gus Ikdam ingin Nike Nindri berbagi ilmu dan pengalamannya kepada para santri. Nike Nindri dengan senang hati menerima undangan tersebut. Di hadapan para santri, Nike Nindri menceritakan pengalamannya dalam mempelajari Alfiah Ibnu Malik. Ia juga menjelaskan bagaimana ia mampu menghafal dan memahami ribuan bait syair tersebut. Para santri mendengarkan dengan penuh perhatian, kagum dengan kemampuan dan semangat belajar Nike Nindri. Nike Nindri juga berbagi tips dan trik kepada para santri tentang cara menghafal dan memahami Alfiah Ibnu Malik. Ia menekankan pentingnya kesabaran, ketekunan, dan niat yang tulus dalam belajar. Para santri terinspirasi oleh semangat dan dedikasi Nike Nindri. Mereka merasa termotivasi untuk lebih giat belajar dan menguasai ilmu agama. Mereka juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan mereka kesempatan untuk bertemu dengan sosok seperti Nike Nindri. Penampilan Nike Nindri di pesantren menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia semakin dikenal dan dihormati oleh masyarakat. Ia juga semakin percaya diri dan yakin dengan kemampuannya. Nike Nindri terus belajar dan mengembangkan ilmunya. Ia tidak hanya menguasai Alfiah Ibnu Malik, tetapi juga berbagai ilmu agama lainnya. Ia menjadi seorang ulama perempuan yang disegani dan dihormati. Kisah Nike Nindri adalah bukti bahwa ilmu tidak mengenal batas. Siapapun, dengan ketekunan dan kesungguhan, dapat mencapai kesuksesan dalam bidang apapun. Niken, yang dulunya diremehkan, membuktikan bahwa pengetahuan melampaui latar belakang. Berbagai malam yang ia habiskan untuk menghafal, doa yang tak tergoyahkan, dan cobaan yang ia hadapi mengubahnya menjadi suar pengetahuan bagi banyak orang. Kisahnya mengajarkan kita bahwa pengetahuan sejati tidak hanya sekadar menghafal. Itu harus berakar di hati dan dipraktikkan dengan tulus. Setiap orang memiliki hak untuk belajar, dan siapapun dapat mencapai cahaya pengetahuan melalui kerja keras. Satu tekad tak tergoyahkan. Kisah Niken bukanlah sekadar keberuntungan semata. Di balik kesuksesannya, terdapat tekad yang luar biasa. Ia tidak menyerah pada keterbatasan yang mungkin dihadapinya, baik itu keterbatasan latar belakang maupun pandangan orang lain. Tekad ini tercermin dalam kesediaannya untuk menghabiskan malam-malam panjang mempelajari Alfiah Ibnu Malik, sebuah kitab yang dikenal sulit dipahami. Tekad ini juga terlihat dalam ketahanannya menghadapi berbagai cobaan dan keraguan dari orang-orang di sekitarnya. 2. Ketulusan. Ilmu yang dimiliki Niken tidak hanya sekadar hafalan kosong. Ia memahami dan menghayati makna dari setiap bait yang dilantunkannya. Ketulusan ini tercermin dalam cara ia berbagi ilmu dengan para santri. Ia tidak menyombongkan diri, tetapi justru dengan rendah hati menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam Alfiah Ibnu Malik. Ketulusan ini juga terlihat dalam niatnya untuk melestarikan pengetahuan. Ia ingin agar ilmu yang dimilikinya dapat bermanfaat bagi orang lain. 3. Dedikasi untuk melestarikan pengetahuan. Niken menyadari bahwa ilmu adalah amanah yang harus dijaga dan dilestarikan. Ia tidak ingin ilmu yang dimilikinya hilang begitu saja. Dedikasinya tercermin dalam upayanya untuk berbagi ilmu dengan para santri. Ia ingin agar generasi muda juga memiliki kesempatan untuk mempelajari ilmu agama. Dedikasinya juga terlihat dalam komitmennya untuk terus belajar dan mengembangkan ilmunya. Ia tidak merasa puas dengan apa yang telah dicapainya, tetapi terus berusaha untuk meningkatkan pemahamannya. 4. Ilmu melampaui latar belakang. Kisah Niken membuktikan bahwa ilmu tidak mengenal batas. Siapapun, dari latar belakang apapun, memiliki hak dan kesempatan untuk meraih ilmu. Ia mendobrak stereotip bahwa ilmu agama hanya milik para ulama dan santri. Ia menunjukkan bahwa seorang sinden pun dapat memiliki pengetahuan yang mendalam tentang agama. Kisah ini memberikan harapan bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang merasa memiliki keterbatasan. 5. Pengetahuan sejati berakar di hati. Niken mengajarkan kita bahwa pengetahuan sejati tidak hanya sekadar hafalan, tetapi juga pemahaman dan pengamalan. Ilmu harus dihayati dan diresapi dalam hati,
sehingga dapat memengaruhi perilaku dan tindakan kita. Ilmu juga harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. 6. Setiap orang berhak belajar. Kisah Niken menegaskan bahwa pendidikan adalah hak semua orang. Tidak ada yang boleh menghalangi seseorang untuk belajar. Ia memberikan inspirasi bagi kita untuk terus belajar dan mengembangkan diri, tanpa peduli seberapa sulitnya rintangan yang dihadapi. Pelajaran yang dapat dipetik adalah bahwa dengan kerja keras, setiap orang dapat mencapai cahaya pengetahuan. Dengan demikian, epilog ini tidak hanya merangkum kisah Niken, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya tekad, ketulusan, dedikasi, dan keyakinan bahwa ilmu adalah hak semua orang.